Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pelajaran farmakognosi, babnya itu tentang radix. Silahkan buka halaman 79. Ya, tentang radix. Tujuan pembelajarannya memahami simplicia radix dan mengidentifikasi simplicia radix. Ada yang tahu radix itu apa? Jadi radix itu adalah akar. Pengertiannya ini bisa dibaca sendiri. Ya, ini adalah simplicia radix yang akan kita pelajari. Yang pertama ini adalah Catharanthi radix, yang kedua Euricome radix, yang ketiga Glycyrrhizae radix, yang keempat Ipecacuanha radix, yang kelima Panassis radix, keenam Rauwolfie serpentine radix, 7 Ray radix, 8 Valeriane radix, 9 Vetiverie radix. Jadi untuk yang pertama ini Ibu bagi radix menjadi 2 kali pertemuan. Radix dari simplicia nomor 1 sampai 4, nanti sisanya 5 sampai 9. Nah, buka halaman 80 ya, buku paketnya. Ini bacanya Catharanthi radix. Gambarnya seperti ini, pasti sangat sering berada di sekitar kalian. Bunganya seperti ini, kemudian yang kita gunakan dan kita bahas untuk kali ini adalah akarnya. Ya. Nama lainnya adalah akar tapak dara. Nama tanaman asalnya Catharanthus roseus, penemunya Linnaeus. Kemudian jadi nama tanaman asalnya itu ada 2, ya, Catharanthus roseus dan Vinca rosea. Pada saat kalian menjawab pertanyaan Ibu di Google Form, ada yang isian ya, ada yang nulis nama tanaman asal ininya kecil, padahal huruf pertamanya seharusnya besar, kemudian kata kedua hurufnya juga yang ini kecil. Kalau menulis nama simplicia ini kata pertama besar, kata keduanya juga diawali dengan huruf besar. Jadi harus kalian bedakan ya. Terus nama tanaman asal yang lainnya juga ada Lohnera rosea. Jadi ada 3 ya nama tanaman asal dari akar tapak dara. Yang pertama Catharanthus roseus, Vinca rosea, dan Lohnera rosea. Keluarganya Apocynaceae. Kalau yang di Rhizoma kemarin banyak Zingiberaceae ya. Kalau yang di radix ini bermacam-macam. Di antaranya ada Apocynaceae. Zat berkhasiat utamanya alkaloida, agimalisin, serpentina, tetrahydroalstonin, vindesin, vincristin, dan vinblastin. Dia memiliki kegunaan sebagai emmenagoga, obat diabetes, dan obat kanker. Jadi dapat berkhasiat sebagai obat kanker. Nah, jadi di zat berkhasiat utama ini ada zatnya namanya vindesin dan vincristin dan vinblastin. Vindesin, vincristin, dan vinblastin dia berkhasiat atau zat berkhasiat yang bertanggung jawab sebagai obat anti kanker. Ya, jadi vindesin, vincristin, vinblastin ini yang bertanggung jawab sebagai obat anti kankernya. Ya, karena dia mengandung ini, makanya dia berkhasiat sebagai obat anti kanker. Kemudian bagian yang digunakan adalah akarnya. Sediaan di pasaran, vincristin itu pabriknya Kalbe, vinblastin sulfat. Ya. Jadi kalau anti diabetes itu sebagai obat gula darah, ya. Kalau emmenagoga memecah batu empedu. Ralat. Jadi emmenagoga bukan memecah empedu, tapi emmenagoga berkhasiat sebagai untuk memperbanyak keluarnya darah haid atau untuk memperlancar haid. Nah, jadi yang punya tanaman ini bisa berkhasiat sebagai anti diabetes, obat kanker, dan untuk memperlancar haid. Yang digunakan adalah akarnya. Terus Euricome radix. Euricome radix ini nama lainnya adalah akar pasak bumi. Kalimantan ini sangat luas, sangat terkenal dengan akar pasak buminya. Kenapa? Karena dia berkhasiat atau memiliki kegunaan ini sebagai diuretika, antipiretika, dan aprodisiaka. Aprodisiaka itu sebagai obat kuat. Nah, nama tanaman asal dari akar pasak bumi adalah Euricoma longifolia, keluarganya Cimarubaceae. Zat berkhasiatnya Euricomolacton, amaraloid, Euricomanol. Kegunaannya tadi ya, diuretika atau peluru air seni, antipiretika, dan aprodisiaka. Pemberiannya bisa dibaca sendiri. Bagian digunakan akar, sediaannya adalah kuku bima ginseng.
Kukubima juga mengandung akar pasak bumi, makanya dia dapat berguna sebagai penambah stamina atau aphrodisiaka untuk penambah stamina. Glycyrrhizae radix yang ketiga, simplicia ketiga adalah Glycyrrhizae radix. Nama lainnya adalah akar manis atau Liquirite radix. Nama tanaman asalnya adalah Glycyrrhiza glabra varietas typical dan Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Jenisnya dan jenisnya lainnya Glycyrrhiza lainnya. Jadi ada beberapa jenis, Glycyrrhiza glabra varietas typical dan Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Keluarganya Papilionaceae. Zat berkhasiat utamanya glycyrrhizin dengan kadar 5-10%. Kemudian ada garamnya, kalium dan kalsium, dan asam glycyrrhizat. Asam glycyrrhizat ini zat ini mengandung 50 kali lebih manis dari gula tebu. Kemudian zat berkhasiat utamanya gula dan asparagin. Persyaratan kadarnya, kadar yang larut dalam air tidak kurang dari 20%. Kemudian kegunaan sebagai ekspektoran. Ekspektoran itu adalah untuk mengencerkan batuk berdahak atau untuk batuk berdahak. Ya. Ini waktu panennya, akar digali tiap 3 tahun dan disisakan secukupnya agar dapat dipungut pada tahun berikutnya. Oke, yang berikutnya ini jenis-jenisnya di halaman berikutnya. Jadi Glycyrrhiza itu kan ada 2 jenis tadi ya. Glycyrrhiza glabra varietas typical itu berasal dari Spanyol. Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera berasal dari Rusia. Oke. Kemudian kita lanjut ke IPK Kuanhe. Nah, simplicitas keempat adalah IPK Kuanhe radix. Ya, nama lainnya adalah akar IPK atau akar muntah. Nama tanaman asalnya Cephaelis IPK Kuanha, Cephaelis acuminata, kemudian Uragoga IPK Kuanha, dan Psicotrina IPK Kuanha. Keluarganya Rubiaceae. Zat berkhasiat utamanya adalah emetina, cephaelina, Psicotrina, emetina ortometil, dan psikotrina. Nah, persyaratan kadar emetinnya 2,0%. Jadi dia mengandung ini kan alkaloid emetina, kadarnya 2,0% atau 2%. Nah, kegunaannya kalau dia mengandung kadar emetin sedikit, maka dia berkhasiat sebagai penambah nafsu makan atau amarah. Kalau kadar emetinnya sedang, maka dia berkhasiat sebagai diaforetika dan ekspektoransia. Kalau kadar emetinnya jumlahnya besar, maka dia berkhasiat sebagai emetika atau obat anti muntah. Ya. Waktu panen dari akar muntah atau akar IPK adalah dikumpulkan pada bulan Januari, Maret, dan seluruh tanamannya dicabut dan dipisahkan akar-akarnya. Ini jenis-jenisnya, ada IPK Rio diperoleh dari Cephaelis IPK Kuanha. Kemudian ada juga IPK Panama diperoleh dari Cephaelis acuminata. Kemudian ada IPK Cartagena, itu jenisnya lebih gelap dan tidak banyak buku-bukunya. Ya. Jadi silahkan baca sendiri dan dikasih stabilo simplicia nomor 1 sampai nomor 4 untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Tolong dijawab ya kuis dari Ibu ya.